Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun berada. Saya bersyukur sekali bisa kembali berjumpa dengan sahabat Bahana dimanapun. Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita masih berada di suasana atau situasi masa pandemi ini yang tentu juga tidak mudah buat kita, tapi kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, kita masih bisa bernapas, semua hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan program kali ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang saya percaya akan sangat memberkati sahabat Bahana dimanapun. Siapakah beliau? Sebentar saya akan sapa dan akan panggil narasumber kali ini. Yang jelas beliau ini seorang yang sudah dikenal luas di kalangan gereja-gereja Tuhan, di kalangan umat Tuhan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa juga saya percaya itu. Seorang pemazmur yang luar biasa sampai saat ini, seorang penggubah atau penyusun atau pembuat atau pencipta lagu-lagu rohani di Indonesia yang sangat produktif. Nah, mungkin dengan clue yang saya berikan ini, sahabat Bahana mulai sedikit tahu siapa kira-kira yang hadir sebagai narasumber saya kali ini. Nah, benar, beliau adalah Pastor Jonathan Prawira. Ya. Saya biasa menyapa beliau dengan sapaan Pak Jopra. Ya. Baik, saya akan sapa dan saya akan panggil. Shalom Pak Ju. Shalom Pak. Shalom semua sahabat Bahana. Wah, terima kasih Pak Ju untuk waktu dan kesempatannya yang luar biasa dalam kesempatan karena dia kali ini. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa semua juga sehat-sehat. Yang sedang mengalami sakit Tuhan sembuhkan juga, yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan berkati semuanya. Amin, amin, amin. Nah, baik Pak Ju, untuk kita tidak berlama-lama dalam prolog atau introduksi ini, langsung saja kita masuk pada perbincangan santai. Tapi meskipun santai, ada seriusnya, dan pasti apa yang Pak Ju sharingkan nanti sangat menjadi berkat bagi pemirsa, bagi sahabat Bahana dimanapun. Nah Pak, mungkin untuk awalnya Pak Jo bisa sedikit saja ceritakan sekilas tentang latar belakang pribadi ataupun keluarga asal Pak Jo, supaya sahabat Bahana dan pemirsa bisa lebih mengenal Pak Jo. Mari Pak. Iya, saya berasal dari keluarga yang baik-baik, sebetulnya mereka sangat baik, cuma belum percaya kepada Tuhan, tapi sangat baik. Ya, dan waktu itu saya juga sulit juga menginjil kepada mereka, karena ya mereka jauh lebih baik dari saya, gitu. Oh, iya. Dan mereka sangat berbakat. Jadi ayah saya itu sangat berbakat sekali, masak bisa, servis barang bisa, olahraga bisa, zaman Renaissance kali ya, sangat menguasai, main musik biola bisa, dan saya nggak bisa apa-apa, jadi agak-agak tertekan juga kan. Bisa. Tapi puji Tuhan ini yang penting, akhirnya janji Tuhan tergenapi, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Bukan lewat kita. Jadi saya selalu punya pengalaman rohani bahwa itu bukan karena kita. Tugas kita cuma bersaksi. Yang mau mengubah semuanya itu Roh Kudus dengan cara yang ajaib. Amin, benar sekali. Iya, wow, luar biasa. Dari mana Pak asalnya? Kota mana? Jakarta kah atau mungkin? Saya dari Kota Pempek. Wah, Palembang ya Pak ternyata. Wih, iya. Wah. Nah, kan Pak Jo ini dikenal, tadi saya katakan di awal dalam pengantar, sebagai seorang pemazmur, sebagai seorang pencipta atau pembuat lagu-lagu rohani yang luar biasa. Nah, sebenarnya kapan Pak Jo ini pertama kali terjun dalam dunia pelayanan musik rohani di Indonesia khususnya? Sudah lama ya, 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Tapi itu bisa dibilang nggak sengaja, karena saya nggak punya pemikiran sama sekali di bidang seni. Saya hobinya membaca dulu dan komputer, jadi bidang saya sangat-sangat tidak ada kaitannya korelasi. Tapi itu betul-betul Tuhan berikan lewat suatu peristiwa, dan akhirnya
ada lagu di hati saya begitu, yang kalau nggak dikeluarin itu mengganggu malahan. Jadi pikiran saya itu lagu. Akhirnya ketika saya keluarin, dan nggak nyangka itu jadi berkat. Bukan cuma jadi berkat, bahkan orang tua saya pun bertobat, papa saya, karena dia tahu saya nggak bisa apa-apa. Wow, luar Jadi biasa. ketika dia Ya, dengar lagunya itu, dia bilang ini dari Tuhan, pasti bukan kamu, karena dia tahu betul apa kelemahan-kelemahan kita kan. iya, iya. Tapi namanya keluarga kan, kenapa kita sulit bersaksi? Karena mereka tahu kelemahan-kelemahan kita, jadi kan. Tapi dari peristiwa itulah saya mengalami yang katanya bahwa dalam kelemahanmu kuasa Tuhan itu sempurna. Yes, amin. Iya. Jadi sebenarnya asal darah seni musikal yang dimiliki itu malah nggak ada ya Pak ya? Kalau dilihat dari Tidak ada tanda-tanda sama sekali. dari Saya semua. nggak bisa main Oke. musik. Oke. Jadi semua karena Tuhan ya Pak, karena anugerah ya. Iya, Wow. sampai sekarang pun saya nggak bisa main musik. Kakak saya kan pernah ngajarin, koko saya ya. Sampai dia capean, frustasi, dia kesian. Wah. Baru tahu ini saya Pak kalau seperti itu. Karena kita berpikir mengenal Pak Supa seorang musisi, seorang musisi, seorang singer, penyanyi, tapi ternyata yang dimiliki, maaf tanda petik istilah saya, dimiliki Pak Jo sekarang ini betul-betul karena karunia Tuhan, karena anugerah Kasih Tuhan. karunia Tuhan. Amin, amin. Yes. Yes. Nah, bagaimana Pak sekarang prosesnya sehingga Pak Jo ini kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang dikaruniai talenta amat khusus sebagai pencipta lagu rohani yang sangat produktif dan juga menjadi pemazmur yang sangat dikenal di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa sampai saat ini. Mungkin Pak Jo bisa ceritakan prosesnya itu. Nah, ketika di gereja pun saya nggak berminat jadi penulis lagu, karena kita tahu di masa itu kan semua sudah ada bukunya ya lagu ya. Tidak ada Oh, ya. tempat buat penulis lagu, adanya cuma satu, waktu kolektor. Nah, itu biasa vokal grup biasanya itu aja. Iya, iya. Nah, jadi saya pernah coba dari berbagai, ada paduan suara, tapi diketawain juga, jadi guru sekolah minggu, malah dikejar anak-anak saya, bukannya anak-anak tenang, malah saya dikejar-kejar. Jadi semua nggak berbuah gitu. Tapi yang saya suka puisi, tapi ketika saya baca puisi orang malah bingung. Jadi ketika lagu itu diperkenalkan, orang diberkati. Ada tanda, ada buahnya. Amin. Jadi dari buah itu saya belajar bahwa calling atau panggilan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari cita-cita kita, dreaming kita, atau keinginan kita, walaupun sebaik apapun ya. Yes. Tapi kalau Tuhan panggilnya calling itu jauh lebih diurapi Tuhan, diteguhkan Tuhan, dilihat dari buahnya. Jadi itu yang pengalaman saya sih waktu itu. Baik. Pemirsa, sahabat Bahana, kita mendengar dari Pak Jopra bahwa beliau menjadi seorang pencipta lagu, penyanyi atau pemazmur, semua hanya oleh karena karunia, anugerah Tuhan. Bukan dari bakat, bukan dari darah seni yang dimiliki. Ini luar biasa. Nah, jadi Pak Jo sampaikan bahwa yang penting dalam kita melayani Tuhan itu harus menemukan calling, panggilan Tuhan. Dan itu yang kita bisa lihat dari sosok atau pribadi seorang Jopra hari ini. Nah Pak, sampai sekarang sudah berapa banyak sih lagu rohani yang Pak Jo buat, yang Pak Jo gubah atau ciptakan? Kalau yang tercatat di Iya. resmi, itu secara hukum, kan sekarang saya didaftarkan, karena memang sekarang mesti ikut aturan resmi kan. Oke. Itu 5.000 lagu, 5.000-an lagu. Wah, amazing. 5.000, Saya juga. 5.000 dalam kurun waktu berapa lama Pak Jo? Kalau Oh, lama. 30 tahun tadi? Yang jelas enggak dari 95. 95. Karena dari Oh. sebelum 95 itu tidak terdokumentasi, jadi nggak bisa dianggap lagu. Jadi cuma mulai 95 itu yang terdokumentasi Mulai sampai hari pakai- ini. Ya, pakai voice recorder, diiringi alat Hmm, musik, kan itu baru lagu disebut. Tapi sebelum itu nggak terhitung, nggak Wow. dihitung. Berarti ya sudah berjalan hampir 26 tahun ya. Nah, itu yang matematiknya jago banget saya. 5.000 lagu dari, wow, sangat produktif ini. Nah, di antara ribuan judul yang sudah Pak Jo hasilkan itu,
Pasti ada lagu-lagu tertentu yang punya kesan, punya makna, punya arti yang spesial. Nah, mungkin lagu apa saja Pak yang selama ini menjadi lagu yang spesial, yang paling istimewa, yang paling bermakna bagi Pak Jo. Nah, tentunya mungkin semua lagu punya makna, punya arti sendiri. Tapi mungkin Ya, ada kesan sendiri Pak Jo untuk lagu itu kuat sekali. Kita mau tahu ini. eh, yang paling kuat sih sebetulnya itu yang jalanmu tak terselam. Nah, itu dia. Oh, Itu yang dalam catatan saya mau saya tanyakan. wah, wah, pas ya. Itu ya Pak ya. Wow. Iya, Ini tentang lagu yang berjudul Arti Kehadiranmu. betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, itu menurut saya sendiri juga mengamati ini sangat istimewa ini. Lagu ini sangat unik, sangat istimewa tentunya bagi kita yang menyanyikan atau yang sering gereja-gereja yang menyanyikannya, tapi juga bagi Pak Jo sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, apa latar belakang terciptanya atau munculnya lagu Arti Kehadiranmu ini? Sebetulnya saya nggak pernah cerita latar belakang lagu sama sekali kalau Pak Oke. perhatikan kan. Iya, iya. Dari awal bahkan sampai saya jadi kolumnis Bahana yang membahas lagu, Mm-mm. saya nggak pernah membahas latar belakang membuat Kisah di lagu. balik Karena lagu nggak pernah ada ya Pak ya? ya nggak pernah. Ya selama bertahun-tahun kan jadi Heeh. di Bahana karena karena saya kan dikasih panggilan oleh Tuhan supaya tidak cerita latar belakang lagunya. Yes. Sehebat apapun Iya. latar belakangnya, sefenomenal apapun, tapi yang Tuhan ingin supaya umat Tuhan tuh ngalamin pesan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi Amin. yang dialami itu Yesusnya, bukan sayanya. Iya. Pas. Tetapi dalam kasus ini memang yang bikin saya amazed pertama, karena lagu itu merupakan lagu profetik pertama. Jadi Hmm. ketika lagu itu keluar tahun 97, 98 terjadi Krispon. Jadi Betul. lagu itu seperti mempersiapkan umat Tuhan untuk ayo ada badai di depan. Iya. Gitu. Iya. Di situ itu pengalaman wow. Jadi Tuhan seperti menyampaikan lagu yang tadinya kan awal-awal lagu saya lagu keintiman. Memang sampai sekarang tetap keintiman. Iya. Iya. Ya memang dasarnya saya di sana karena hasil lagu saya itu dari keintiman dengan Tuhan. Tetapi ada makin menuju makin ke sana jadi profetik. Oke. Itu yang saya rasa pertama kali itu arti kehadiranmu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua cara Tuhan kasihnya. Hmm. Karena Tuhan kasih itu berupa suatu kode, ada kode di belakangnya yang ketika saya bilang Tuhan ini bukannya maksud saya zaman dulu kan kita tahu istilah yang namanya mencuri kemuliaan. Saya bilang saya Betul. nggak mau mencuri Iya. kemuliaan Iya. Tuhan. Tapi itu Tuhan katakan janji pribadi buat saya, Oke. buat kita sebetulnya bahwa sekalipun orang bisa melupakan kamu, melupakan jasamu, ya orang-orang yang kamu tolong tuh nggak ingat kamu, nggak hargai kamu. Tapi nama kamu selalu ada di hati saya. Itu Amin. satu janji profetik pribadi Iya. juga. Jadi terkesan sampai sekarang begitu. Baik, wow, luar biasa. Jadi dari lagu khusus ini, Arti Kehadiranmu, ada pesan tertentu yang Tuhan sampaikan kepada Pak Jo untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Yang tadi Iya. Pak Jo lebih pada keintiman, tetapi ini ada satu masa sebuah semacam profetik, sebuah Yes. kata nyanyian nubuatan bahwa ada waktunya Betul. kita diperhadapkan pada situasi sulit, ada badai datang, tapi percaya di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan juga ini Iya. lagu yang punya pesan profetik pribadi buat Pak Jo. Saya bisa Iya. ceritakan ke sahabat Bahana tentang lagu ini sedikit ya Pak ya. Boleh. Nah, sahabat Bahana tentu hafal sekali, familiar dengan lagu Arti Kehadiranmu. Ya kira-kira seperti ini, saya bukan penyanyi, ya mohon jangan didengarkan suara saya, tapi saya akan mencoba menyanyikan liriknya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Nah, silakan Pak Su lanjutkan Pak, mulai. Heran dan besar bagiku Ya, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. refnya, Penyertaanmu penyertaanmu sempurna, sempurna, rancanganmu penuh damai.
aman aman dan dan sejahtera, sejahtera, walau walau di di tengah tengah badai. badai. Ingin ku Inginku selalu selalu bersama, bersama, rasakan rasakan keindahan keindahan arti arti kehadiranmu kehadiranmu, Tuhan. Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Jo, berkesempatan saya untuk ya menyanyi duet dengan Bapak Pak Jo. Pemirsa Bahana, lagu ini akan abadi, apalagi di tengah masa pandemi yang masih kita hadapi. Ketika kita menyanyikan arti kehadiranmu, percayalah, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Badai boleh masih kita hadapi, tapi ada pertolongan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi kita umatnya. Amin. Nah, sekarang ini akan saya buka, pemirsa, sahabat Bahana. Kalau kita perhatikan syairnya, lagu dari awal tadi, jalanmu tak terselami oleh ya hati kami, namun satu hal ku percaya. Pemirsa, sahabat Bahana, nanti tulis syair itu dengan penggalan-penggalan, jalanmu tak terselami, lalu oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Dirangkai dari awal sampai akhir, maka kita akan bisa membaca dari huruf awal setiap syair atau lirik, potongan lirik tadi, terbentuk nama yang memberkati kita semua dan sudah menjadi berkat bagi umat Tuhan di Indonesia dan bangsa apa, yaitu Jonathan Prawira. Kira-kira begitu ya Pak Jo? Wow, amazing, powerful, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, seperti apa proses kreatif yang selama ini Pak Jo jalani dalam membuat sebuah lagu? Maksud saya begini, apakah lebih dulu dibuat lirik syairnya atau melodi nadanya? Yang bagaimana prosesnya? Proses bisa bermacam-macam Oke, awalnya. ya, Ya, dari berbagai hal juga bisa ya, mungkin dari khotbah hmm, pendeta gitu, tiba-tiba ini dibuat lagunya gitu dan ya, sebagainya, atau request ya, ada banyak orang hmm, request juga, tolong bikinin tema ini gitu, oke, kadang berhasil kadang juga gagal karena mungkin ayatnya saya bilang ini nggak cocok buat lagu hmm, dan sebagainya, tetapi di tengah-tengah prosesnya pada akhirnya ya seperti penyembah dalam roh dan kebenaran harus ada ya, unsur tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi betul, betul. disebutkan lagunya abadi. Kenapa bisa abadi? Hmm. Karena ada firman Tuhan di dalamnya. Misalnya lagu Amin, Arti amin, Kehadiranmu itu, firmannya itu dari peristiwa pengalaman, kalau kita lihat ada badai, berarti ya, Yesus di tengah badai bersama muridnya kan. amin, yes, Nah, jadi saya sudah dilatih Tuhan dari awal hmm, membuat lagu itu, meskipun pengalaman pribadi yang saya katakan latar belakangnya bisa saja ajaib ya, begitu hmm, luar biasa ya, mungkin hmm, kalau disaksikan itu bisa orang bisa begitu, tapi hmm. bisa wow, tapi intinya buat Tuhan yang penting itu adalah firman Tuhan, bukan kesaksiannya. Amin, amin, Karena benar sekali, ya, walau sebombastis apapun kesaksian, yang akhirnya menyelamatkan orang, ya itu adalah firman Tuhan, roh iya, dan firman Tuhan. Itu jadi selalu kembali ke firman ke Tuhan. Jadi lagu firman, saya tuh harus ada firman Tuhannya dulu, baru betul, ibaratnya boleh rilis. wow. Iya, kalau pencipta atau penggubah atau penyusun lagu pada umumnya mencari inspirasi, mungkin bisa di sungai, bisa sambil sambil apalah. Tapi kalau Pak Jo, basicnya luar biasa, harus back to the word of God, dan Yes, itu right. pasti kekal. Lagu-lagu Pak Jo akan Yes. dinyanyikan kapanpun, akan tetap update atau tetap up to date di tengah situasi yang seperti apa. Karena kan karena kan Yesus itu kan firman, Amin. ya firman. Yes. Jadi kalau mau menyampaikan Yesus ya, atau mendekatkan mereka kepada Yesus ya firman Tuhan itu Iya, kan. benar sekali. Nah, Itu semua lagu saya rata-rata begitu. nah, Pak, apa yang membuat lagu-lagu karya Jobra ini, kalau boleh saya simpulkan, ya, bisa dibilang sangat diterima oleh seluruh kalangan atau lapisan umat Kristiani dimanapun, dari interdenominasi apapun. Saya amati mereka semua welcome dengan lagu-lagu Pak Jobra. Dan ini kan luar biasa ini. Kira-kira menurut Pak Jo sendiri apa yang membuat bisa seperti itu? Dari anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, mereka rata-rata menyanyikan lagu-lagu Pak Jobra di ibadah-ibadah atau di persekutuan-persekutuan. Yang pasti dua ya. Yang satu itu Oke, pasti karena itulah karya Tuhan, Roh karya Kudus Tuhan. yang gerakan. Dan kedua ya mungkin ya mereka yang digerakkan Roh Kudus mau Hmm, menyanyikan.
Kalau misal mereka nggak mau juga bisa sih. Iya, Ah, iya, nggak iya. mau ah. Pokoknya kalau ya kan? Jadi kalau sampai mereka mau menyanyikan itu kan suatu kepercayaan yang sudah diberikan pada saya. Betul. Artinya mereka mempercayai saya kan. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih juga buat Oh, agen-agen yang selama ini ikut menginjil iya. lewat lagu. Itu kenapa saya dulu saya waktu dinubuatkan menjadi pemazmur oleh seorang hamba Tuhan yang sekarang Hmm, di Bali. hmm, Saya agak bingung, maksudnya atau itu kan Daud, masih bukan hmm, saya hmm, lah. hmm. Gitu kan. Iya. Tapi sekarang saya mengerti, rupanya pengertian pemazmur itu adalah menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Lagu, betul. Wow. Jadi yang namanya bermazmur kan Daud suka berkata Iya, iya, hendak memuji atau bernyanyi iya. dan hendak bermazmur. Selalu begitu Betul, kan? betul, betul Kenapa sekali. selalu ada dua? Karena menyanyi itu adalah sing to God, Mhm. ya menyanyi memuji. Ya, Sedang bermazmur itu sing for God. sing Jadi for menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. lagu. Wow. Jadi saya belajar dari situ karena nubuatan itu ya saya pikir itu yang membuat sudah Tuhan tetapkan, sudah gereja terima Hmm, ya dan juga jemaat Tuhan mempercayai saya dan itu puji Tuhan. Itu bukan amin. karena saya. Saya kan nggak pernah dulu memperkenalkan, ayo dong nyanyi lagu. Saya kan nggak pernah. Ya, ya. Atau saya bersaksi ini loh, saya dapat pengalaman gini loh. Jadi lagu kan nggak pernah. Iya, iya. Lagunya yang memperkenalkan saya malah. Ah, wow. Ya, semua sekali karena Tuhan ya, Pak, ya, karena anugerahnya ya. Jelas. Jadi Betul. saya memang kayaknya Tuhan seperti atur skenario bahwa membuktikan bahwa ini semua karena Tuhan. Amin. Bahwa pujian itu ada kuasa karena firman Tuhan, Yes. bukan karena seorang Jonathan Prawira. Betul sekali. Jadi itu yang membuat saya nggak pernah pusing apakah saya dikenal atau nggak sama orang karena sudah Tuhan persiapkan dari awal. This Hmm, is not you. Memang saya tahu saya nggak punya minat dan bakat di situ kok. hmm. Ini semua karena Tuhan gitu. Amin, amin. Jadi saya adalah saksi bahwa Tuhan sangat care sama kita. Bahkan Yes. ketika Tuhan suruh bikin lagu, saya yang protes. Karena saya nggak ngerti kan. Ah, Misalnya waktu Tuhan suruh bikin apa, ku telah mati hmm. dan tinggalkan. Saya protes loh Ya. itu, jujur. Oke. Karena saya bilang nih, this is not popular, God. Ah, Maksudnya, ku telah mati, siapa yang mau mati Tuhan? hmm. Semua yang Ya kau kalau saya ingini sampai itu. Ya. semuanya hidup, saya bilang, saya nego lah. Kau telah mati, kalau telah mati kan iya dong, kau mati bagiku, ya Ah, berkorban buatku. Orang mau lah nyanyi. Kalau ku telah mati, siapa yang mau nyanyi? Tapi itulah bedanya pemikiran manusia dan pikiran betul Tuhan, sekali. kan? Ternyata justru lagu itu yang paling diterima oleh masyarakat sekuler pun. Betul Terbukti sekali. waktu filmnya beredar, Ya. lagu itu jadi nomor 1 di Ringbackton waktu itu. Hmm. Nomor Luar 1 biasa. secara keseluruhan begitu. Dan itu Tuhan seperti membuktikan pada saya tuh kan. Oke. Sing for Beda God ya. pemikiran kamu, beda dengan pemikiranku. Ya. Iya, Sing for God luar biasa. Dan lagu itu semua yang kau ingini sampai hari ini tetap dinyanyikan di gereja-gereja, Pak. Itu. terima kasih. Dan Terima ada satu kasih lagi gereja juga, masih mau satu menyanyikan. lagu juga lagu yang saya kenal sudah cukup lama, mungkin awal tahun 90-an ya, 96 waktu itu masih menjelang Krismon waktu itu. Tapi saya dinyanyikan di sebuah persekutuan atau ibadah remaja di kampung, Pak. Lagu itu saya dengar pertama kali di situ dan saya belakang baru tahu, oh ini lagunya Jonathan Prawira. Judulnya apa? Allah Peduli. Betul ya, Pak? Betul, Itu betul. saya dengar Allah tahun peduli. 95-an waktu itu. Dinyanyikan sekelompok anak remaja di gereja di kampung sederhana. Saya dengar, wah ini baru belakangan setelah Jogja kena gempa itu booming lagu ini tahun 2006. Padahal saya sudah tahu sekitar 10 tahun sebelumnya, tapi nggak ngerti siapa yang membuat. Oh ternyata belakangan Jonathan Prawira. Dan sampai hari ini Allah Peduli tetap dinyanyikan. luar biasa. Wow. Yes, puji Tuhan. Puji Sahabat Tuhan. Bahana, kita sangat diberkati dengan kehadiran Pak Jopra lewat karya-karya lagu yang Tuhan berikan kepada beliau ini. Dan itu menguatkan, memberkati kita semua. Segala kemuliaan tentu hanya bagi Tuhan. Nah Pak Jo, Yes. ada peristiwa apa mungkin yang pernah dialami baik dalam kehidupan, dalam pelayanan Pak Jo yang dirasa amat berkesan, amat membekas sampai saat ini Pak? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit peristiwa-peristiwa yang berkesan. Ya, saya pikir sebetulnya sekali lagi bukan tentang saya. Apa yang Ya, ingin saya sampaikan ini ada pengalaman kita. Jadi orang suka tanya kepada saya, maksudnya kok kuat amat ya melayani 30 tahun begitu setia betul. Nah, saya mau katakan kita bisa setia oke. karena Tuhan setia. Amin.
Dia waktu kita mau mundur, Tuhan selalu punya cara bikin kita maju lagi. Hmm. Waktu kita jatuh, Tuhan selalu punya cara angkat kita. Jadi saya pernah mengalami kekecewaan besar, dan Oke. kekecewaan itu intinya sama rasanya, karena berharap pada manusia. Hmm. Itu inti. Jadi ketika saya ingin share tentang lagu-lagu saya, mulai ada keinginan, saya mau bersaksi nih kisah di Hmm. balik Hmm. lagu. Hmm. Seperti dihalangi terus. Maksudnya penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu itu, atau dengan kata lain diorbitkan lah ya, Hmm. dalam tanda Hmm. kutip Oke. tentunya ya. Kayaknya nggak inget gitu, maksudnya mau ngajak pun nggak gitu. Eh. Mau nonton konser lagunya saya sendiri pun saya harus beli tiket Hmm. untuk nonton sendiri gitu. Wah. Tapi kemudian timbullah ada seorang yang saya produseri, Ya. dan dia booming, penyanyi yang saya produseri, dan saya pikir ini kesempatannya. Ini saya yang produseri loh, saya yang Hmm. angkat Hmm. loh ini betul-betul. Jadi ketika dia suka bikin konser, saya minta izin ikut. Artinya saya minta bersaksi 5 menit aja. Hmm. Untuk satu. Setelah itu dia berlanjut. Ini maksud saya kan seru kan? Ya. Dia nyanyi konser lalu 5 menit saya, terus dilanjut lagi Ya. begitu kan. Tapi dengan lembutnya dia bilang, aduh Pak Jo, sorry, aku nggak butuh kamu di konser itu. Mau taruh di Wah. mana posisi kamu? Wah, saya ya lembut sih, tapi dalam ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya udahlah, kalau begini caranya saya quit lah. Saya Oh. bilang, percuma. Nah, itu kan seringkali kita gitu kan, Hmm. 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 percuma. Apa yang sudah kita lakukan, kebaikan kita lakukan, nggak dihargai betul. Hmm. Tapi saya mengalami suatu peristiwa juga sangat supranatural sekali, di mana saya diingatkan bahwa Tuhan pun dalam waktu disalib nggak pernah minta orang ingat loh, kata Tuhan. Yes. Yes. Betul sekali. Pernah nggak aku bilang, ingatlah akan aku ya, aku yang mati loh buat kamu. Nggak pernah. Hmm. Kenapa, kata Hmm. Tuhan? Percuma. Hmm. Ya, akhirnya ketika itu saya sudah sadar apa yang terjadi, pelayanan pertama saya justru bukan di Indonesia, di Oh. Australia, Oh. selama 1 Ya. bulan penuh. Dan kemudian setelah itu kedua di Amerika, Hmm. Malah di 1 luar bulan penuh. negeri ya. Seperti Tuhan bilang, kan Ya. kamu mau bersaksi nih. Ya. Ya. Ya sudah, silakan bersaksi sampai bosan gitu. Sebulan. Nah, pulang dari sana saya baru disadarkan, dan saya bilang, Tuhan, saya ngerti sekarang. Kelihatannya apa yang kita tabur kelihatannya nggak kelihatan hasilnya. Amin. Tapi Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara, Yes. Tuhan punya waktu, sampai kita siap, Betul. baru Tuhan tampilkan. Kalau kita seakan-akan lakukan sesuatu dan kelihatannya orang nggak hargai, orang Hmm. nggak, itu karena kita belum siap aja. Hmm. Kalau saya percaya kalau kita sudah siap, di sini mungkin ada sahabat Bahana yang sedang capek ya, udah kerja keras, kok nggak ada hasilnya, Hmm. sudah capek-capek kok malah begini, sudah bangun semua hancur lagi. Percayalah, Tuhan punya cara untuk membuat itu jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Itu yang Amin. saya alami. Makanya sekarang bertahan karena Hmm. pengalaman ini. Jadi semua ada waktunya dari Tuhan ya Pak ya. Yes, Luar ada biasa. jalannya juga. Ada Kadang-kadang orang jalannya. mau waktu Tuhan, tapi Betul. jalan saya. Iya. Betul sekali. Dua. Jadi Waktu, time saya and bilang His jalan Tuhan. ways. Iya. Iya, His time and iya. His ways. Lord. Ketika waktu Tuhan tiba, Tuhan buka jalan, dan disitulah Mm-mm. kemuliaan Tuhan sediakan. Ya. Tapi nggak bisa kita, misal saya tetap, kadang-kadang orang gini kan, nanti ya saya balas loh. Sekarang Ah, kan kamu anggap rendah. Nah, itu bukan jalan Tuhan. betul Itu sekali. yang membuat kita akan capek sampai Iya, kapan. iya. Bahkan ketika kita merasa bisa membalas pun tidak ada kebahagiaannya, nggak ada. Hmm. Jadi pakai jalan Tuhan. Memang Amin. itu cara Tuhan. Jadi saya sekarang percaya bahwa kalaupun pintu tutup, walaupun kitanya bila kau yang membuka pintu kan, bila kau ya. Jadi kalau Tuhan tuh yang sedang menutup pintu, Tuhan tahu itu memang bukan pintu yang kita masuki. Dan sekarang Yes. ketika saya muncul, saya tidak berhutang budi sama siapapun kan. Betul Kan bukan orang sekali. yang angkat saya. Tuhan yang membuka. Jadi Tuhan yang iya, membuka Tuhan yang buka, pintunya. Tuhan yang angkat. Terjadi kan. Betul. Jadi saya itu bukannya punya kisah bikin lagu, bukan. Dari lagu itu jadi kisah saya juga. Saya pun diberkati oleh lagu yang Tuhan Wow, berikan buat luar saya biasa. gitu. Nah, sahabat Bahana, kita bisa melihat dan belajar dari seorang Jonathan Prawira. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tak seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Dia yang sudah mengangkat kita, tak seorang pun yang bisa menjatuhkan kita. Tapi ingat, Amin. alami prosesnya, tunggu waktu Tuhan sampai Dia Yes. buka jalan untuk kita lewati sesuai dengan cara Yes. dan kehendaknya. Dan itu kita bisa lihat dari Pak Jonathan Prawira. Dan sekarang beliau
Ya, sekali lagi bukan dengan maksud apapun, tapi kita lihat melalui karyanya. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di bangsa-bangsa diberkati lewat karya-karya Amin. Joprah. Nah Pak Jo, Amin. ya sekarang kan saya Yes. lihat di samping beberapa tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, Pak Jo menyanyikannya sendiri. Tetapi selain itu siapa saja sih penyanyi-penyanyi rohani di Indonesia yang selama ini telah banyak juga membawakan serta mempopulerkan lagu-lagu Pak Jo? Yang Pak Jo ingat atau yang Pak Jo tahu? Pastinya puluhan mungkin ya, Wah. puluhan. Tapi ya, Oh, banyak sekali ya, banyak banyak sekali sekali. ya. Dan saya dari artis sekuler ya Iya, sampai artis penyanyi, betul. Jadi sekulernya ada yang artis bintang film ya betul, betul. seperti Febiola lah, Hmm, atau kemudian artis penyanyi seperti Roni Sianturi lah. hmm, Mereka sangat sangat dulu pernah Glenn Fredly menyanyikan Sejauh Timur dari Barat, cuma dulu masih zaman belum ada video sih ya. oke, Saya sendiri sampai nangis tuh di situ karena wow, dia bersaksi bagaimana dia bertobat lewat betul. lagu itu, terus dia nyanyi di depan anak-anak muda. Wah, kita dengarnya pengen pingsan loh. Maksudnya, Oke, waduh, sebegitu baiknya Tuhan ya. Maksudnya kita bukan siapa-siapa, saya sadar betul gitu, tapi bisa bisa dipakai gini. Jadi saya yang dulu minder, saya yang apa, akhirnya betul-betul, wah kita itu dipermainkan iblis kalau kita minder. betul. Kita tuh Iya, berharga iya. di mata Tuhan loh Amin, gitu. amin. Jadi sekarang kenapa saya menyanyikan sendiri, karena makin lama profetiknya makin dalam. Hmm, Jadi Tuhan bilang kamu yang harus menyampaikan supaya makna lagu itu tuh betul-betul, karena Tuhan tahu kita akan mengalami masa semakin sukar. Ya, betul. mulai dari lagu Ku Tak Akan Menyerah. Waktu itu saya Yes. mulai Ku Tak Akan Hmm, Menyerah. Jadi itu pun lagu saya protes sebetulnya. hmm. Saya bilang ini unsur rohaninya di mana Tuhan? Maksudnya saya sampai ngeledek loh, betul loh. Karena memang mungkin saya terbiasa intim sama Tuhan ya, jangan Iya, iya, ditiru ya. Ini mah antara saya sama Tuhan aja iya, ya. iya. Maksudnya dia bilang Tuhan nih lagu kedua ini kemungkinan bisa merdeka atau mati nih. Coba kayak lagu perjuangan. Kutakan menyerah. Tapi ketika lagu itu dia menguatkan banyak orang, saya bertobat betul. Oh, sorry ya God, Tuhan, itulah buktinya saya nggak tahu memang. Betul. Habis Tuhan suka kasih itu mengagetkan kita, walaupun itu firman. Jadi Iya. firman itu dari Yosua, kuatkan hati, bahasa Hmm. bahasa rohaninya jangan menyerah itu kan kuatkan Yes. hati gitu Kuatkan kan. hatimu. Dan kemudian Tuhan Yesus pun tidak pernah nyerah. Jadi banyak orang Ah, nanya saya, siapa sih tokoh yang kutakan menyerah, seperti duniawi banget? Sebenarnya itu Tuhan Yesus. iya. Karena kan kalau dia nyerah nyelamatin kita, waduh cilaka loh kita. Hmm, Dia difitnah, hmm, ditolak, hmm, hmm. dianiaya, dibullying ya, tapi nggak nyerah loh. Maksudnya, jadi dia betul-betul memberi teladan pada kita, jangan nyerah. Kalau Tuhan bisa, ya Tuhan Yesus bisa, kamu pun juga bisa. Jangan Amin, menyerah, amin. kuatkan hati. Jadi makin lama makin dalam. Ya, Jadi tapi doakan, karena Tuhan juga siapin lagu-lagu muda. Sekarang saya fokus ke anak-anak muda. Jadi kemarin saya lagi persiapan hmm. anak-anak muda untuk menjadi pemazmur-pemazmur muda juga. Oke, baik sekali. Dan Pak Cuk, lagu Ku Tak Akan Menyerah jadi booming waktu begitu diperkenalkan kepada publik. Luar biasa. Saya pun diberkati banget dengan lagu itu. Ya, Puji sampai Tuhan, hari ini Tuhan dan baik. hari ini pun dinyanyikan. Kita dukung dalam doa Pak Cuk untuk proyek atau pelayanan ke depan ini yang punya hati untuk anak-anak muda supaya dibangkitkan juga menjadi Iya, pemazmur-pemazmur masa depan. Ya Indonesia butuh banget iya ini. betul. Ya generasi penerus yang akan terus memasyurkan, memuliakan Tuhan, bernyanyi bukannya untuk Tuhan, Ah, ya tentang Tuhan, tapi bernyanyi Iya, bagi Tuhan. yes, Kita betul dukung betul. tentang hal Jadi, itu. Nah, jadi kemarin anak muda sudah saya beberapa orang, 6 orang, oke, dan kan mereka selama ini sudah pemuji di gereja. iya, Ya mereka sudah tahu namanya praise and worship. Tapi oke, ketika bermasmur mereka coba dan mereka dapetin input buahnya, hmm, banyak orang yang dikuatkan. wow, Mereka rasanya, saya mereka share, aduh kak saya nggak pernah ngerasain seperti eh, ini. Nah itu saya bilang, itu yang bikin saya bertahan selama itu, begitu perasaan itu tuh. Jadi mereka iya, merasa meaningful sekali. betul, Jadi amin, mereka amin, seperti berkhotbah tapi dengan cara indah, iya, ya kan? wah, Berkhotbah, mereka bernyanyi kuasa doa, mereka berkata doa Bapa kami pun hmm, mereka hmm, sampaikan. Jadi iya, seperti iya, iya, berkhotbah, tapi orang bisa dikuatkan. Dan saya rindu ini pun dirasakan oleh anak-anak muda, bahwa mereka merasa yes, meaningful, betul. berharga sekali. Pelayanan mereka tuh berdampak sekali. Amin, amin. Dan saya juga percaya sekali bahwa ada kuasa dalam pujian itu, Pak.
dalam Amin. nyanyian rohani dan pujian dan kuasa. Mungkin orang dengar khotbah Yes. sudah jenuh, ya apalagi di tengah masa pandemi ini kita bisa dengerin khotbah dari manapun, dari siapapun dengan berbagai macam versi gaya. Wah udah, tapi kalau Betul. melalui pujian, nah orang siapapun itu bisa terbuka hatinya karena ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan lewat pesan-pesan lagu ini. Nah, baik Pak Jo, kita mungkin akan Berkat. sampai Yes. di bagian-bagian penghujung perbincangan kali ini, tapi ada beberapa lagi yang ingin saya Oh, tanyakan. Eh, siap. Bagi Pak Jo sebagai seorang pemazmur, seorang pencipta lagu yang begitu sekarang dikenal dan menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia, dari semua lapisan masyarakat Kristiani di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Nah, bagi Pak Ju sendiri sebenarnya kepuasan terbesar atau kepuasan tertinggi apa yang paling didambakan oleh Jopra, ya, sebagai sekali lagi seorang pencipta lagu, seorang pemazmur yang katakanlah, maaf istilah saya papan atas di negeri ini. Nah, Puji Tuhan. ya, Em, saya belajar waktu tuh membuat lagu, saya kan juga mau belajar. Lalu oke. Tuhan suruh belajar dari Daud. Jadi Oh, saya baca kitab Mazmur, disitulah saya belajar yang namanya Daud tuh mengenal hati Tuhan. Jadi yes. kalau mau belajar hati Tuhan tuh kitab Mazmur tuh tepat sekali Hmm, ya. Jadi bukan soal pujiannya, jangan lihat itu sebagai ini kan cuma pujian bukan, tapi apanya yang dipuji sih dari Daud, dari Tuhan itu apanya gitu, sifat-sifat Tuhan. Dan salah satu yang saya tahu, Tuhan itu kan kita suka bilang menyenangkan Tuhan lewat pujian. ya, Saya diajar Tuhan bahwa manusia memuji Tuhan seperti apapun Tuhan senang kok. hmm, Tapi bukan karena Tuhannya, karena dia melihat kita bahagia. hmm, Daripada kita ngomel, daripada kita menggerutu, kita kecewa, dan tidak ada hasilnya buat kita. Ketika kita memuji, ada kuasa kita alami minimal damai sejahtera, amin, hikmat yang yes, baru, ya, ketenangan. Jadi senangnya Tuhan itu bukan dipujinya. Jadi Tuhan itu sudah baik, dipuji atau tidak dipuji Tuhan sudah baik. ya, Misalnya waktu amin, di Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa memuji Tuhan, Tuhan sudah kasih semuanya kok buat mereka. ya, Tuhan gak bilang, ayo puji aku dulu, ya, kan? Berarti, jadi yang Tuhan cari itu di Mazmur, saya bilang 44. Tujuan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. ya, Banyak orang yang akan melihatnya jadi takut lalu percaya percaya, ya, kepada Tuhan. Jadi yang oke, Tuhan senang, yang Tuhan cari, itu yang saya puas, iman. amin, Jadi ketika orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya, orang yang tadi hmm, imannya lemah jadi kuat, kuat, ya, itu yang Tuhan suka. amin, Dan amin, itu kepuasan amin, saya juga. wah, iya, sahabat Bahana, bukankah ini statement yang luar biasa? Yang Tuhan cari adalah, ya, bagaimana Iman. iman kita itu yang dikuatkan, dibangkitkan ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Yes, itu yang Seperti Tuhan itu. senang. Karena itu saya mengamati juga sekarang ini dari album yang dirilis yang dari Pak Jopra ini selalu ada tajuknya Power of Worship ya Pak, POW. Iya, POW, Power of Worship. yes. Kuasa Power of dalam worship. penyembahan. Ini luar biasa. Betul. Nah, Sobat Bahana, mungkin waktu yang membatasi kita untuk bertemu Pak Jo, tapi percayalah Sobat Bahana bisa menggali sendiri nanti dari YouTube, dari video-video, dari banyak tulisan-tulisan di medsos tentang apa yang sudah dilakukan Pak Jopra bagi gereja Tuhan, khususnya bagi umat Tuhan di Indonesia sampai hari ini. Nah, Pak Jo, Puji Tuhan. apa yang menjadi harapan atau kerinduan di hati Pak Jo untuk waktu-waktu ke depan ini? Di waktu-waktu ke depan nih harapan saya bisa semakin yang tadi ya, anak-anak muda, pemazmur muda bangkit, Amin. dan semakin orang itu mengenal hati Tuhan dan Ya. semakin mengalami kemenangan. Karena tujuan Tuhan Amin. bikin Amin. mujizat, Amin. bikin berkat itu supaya kita mengalami kemenangan sampai akhir. Amin. Itu harapan saya supaya kita menjadi umat pemenang, menang atas pandemi ini, menang Yes. atas tanda-tanda akhir zaman, menang dalam hal yang baik ya, Ya. menang dalam panggilan Tuhan. Amin. Kita. Wah, itu harapan yang mulia sekali, sahabat Bahana. Mari kita menjadi umat Tuhan yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang di segala keadaan, di segala Yes. musim, cuaca, kehidupan. Nah, sebagai closing statement mungkin ada satu pernyataan yang ingin Pak Jo sampaikan kepada pemirsa, pada sahabat Bahana dimanapun. Ya, apa yang ingin Pak Jo sampaikan? Silakan. Tetap jadi
tetap jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Tapi artinya gini, kenapa Tuhan mau kita penyembah dalam roh? Supaya kita tidak dikuasai oleh emosi negatif. Yes. Kita dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Kenapa Tuhan mau kita jadi penyembah dalam kebenaran? Karena supaya hidup kita dikendalikan oleh kenyataan-kenyataan hidup yang bisa berubah-ubah. Kadang happy, kadang susah. Tapi oleh kebenaran firman Tuhan itu Yesus itu sendiri. Wow. Sahabat Bahana, bukankah ini sebuah closing statement yang sangat powerful? Di tengah situasi yang sulit seperti ini, mari kita tetap jadi umat penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya tidak diombang-ambingkan oleh perasaan yang up and down, yang naik turun, yang sangat tergantung oleh situasi, ya, keadaan atau apa yang kita alami. Tapi dalam roh dan dalam kebenaran, basicnya apa yang Tuhan maui itu yang kita kerjakan dan kita hidupi. Jangan dikendalikan oleh kenyataan-kenyataan hidup. Jangan dikendalikan oleh kenyataan atau fakta di depan mata, tapi dikendalikan oleh truth, kebenaran Allah yang pasti akan memerdekakan kita yang percaya. Nah, Pak Jo, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Berharap next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya. Mungkin next time. Dan saya percaya lewat apa yang Pak Jo sharingkan dalam kesempatan ini pasti sangat menguatkan, sangat memberkati pemirsa sahabat Bahana, terutama di tengah menjalani masa-masa yang masih sulit seperti sekarang ini. Tetap semangat, dan Pak Jo selalu kita doakan sehat dan terus berkarya menjadi hamba Tuhan yang diurapi sampai Maranatha untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Jo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nah, sahabat Bahana, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan informasi. Kami pernah membuat sebuah album khusus, ya. Ini adalah album CD lagu rohani yang sangat spesial. Ini dibuat untuk menguatkan umat Tuhan di Indonesia. Ini lagu ini kita pilih secara khusus menjadi top 10, ya, 10 lagu pilihan terbaik dari karya Jonathan Prawira, dan dinyanyikan sendiri oleh Jonathan Prawira. Dan sahabat Bahana bisa mendapatkan album ini, ya, sangat tepat. Saya yakin sangat tepat ketika ini kita nyanyikan, kita dengarkan di tengah masa pandemi. Berisi 10 lagu berjudul Kemenangan dalam Penyembahan, Ada Kuasa dalam Namamu, Tuhan atas mujizat, Mujizat setiap hari, Kerajaan yang tak tergoncangkan, Tuhan telah melakukan perkara besar, Melangkah pasti, tadi ini, Ku tak akan menyerah, Selalu ada jalan, dan selalu baik. Nah, dapatkan album CD ini, ya, sangat murah harganya, dan bagi sahabat Bahana, pemirsa dimanapun yang ingin mendapatkan CD ini, ya, bisa menghubungi Ibu Erna, ya, bisa dicatat namanya Ibu Erna di nomor kontak 0811 2936 949. Saya ulangi, nomor kontaknya 0811 293 6949. Nah, album ini kini persediaannya tinggal sedikit, ya, silakan sahabat Bahana bisa berburu, siapa cepat dia yang bisa mendapatkannya. Hubungi Bu Erna di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Kiranya album ini pun akan menjadi berkat bagi pemirsa, bagi sahabat Bahana, bagi pendengar lagu-lagu karya Jonathan Prawira. Baik sahabat Bahana, demikian perbincangan saya dengan Pak Jopra kali ini, dan saya percaya sekali lagi, biarlah ini menjadi berkat untuk siapapun dimanapun. Tetap semangat, salam sehat selalu. Ya, jaga kesehatan, ya, kita masih terbatas, dibatasi oleh keadaan, tetapi tetap percayalah, selama ada penyertaan Tuhan atas kita semua, kita akan dituntunnya di jalan yang aman. Jalannya tidak terselami, tapi percayalah, kehadirannya itu yang menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.